Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Yumna Nabila dengan NIM 01 2023 122 dari kelas reguler 3. Di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran mengenai mata kuliah hukum dagang. Silahkan disimak dan dipahami video ini. Enjoy the video! Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Ibu Warmiana Zairi Apsi SHMH, selaku dosen pengajar pada mata kuliah hukum dagang yang telah memberikan tugas ini. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai hak atas kekayaan intelektual, merek dan hak cipta pada bab 6 di mata kuliah hukum dagang. Sudahkah Anda familiar dengan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI? HAKI mempunyai fungsi utama untuk memajukan kreativitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Tapi, sejauh mana Anda mengetahui hak kekayaan intelektual itu? Mari kita bahas bersama. Hak atas kekayaan intelektual. Istilah HAKI atau hak atas kekayaan intelektual merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right atau IPR, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO atau Agreement Establishing the World Trade Organization. Pengertian intellectual property right sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi, yaitu hak asasi manusia atau human right. HAKI atau hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya, HAKI ini merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Nah, objek yang diatur dalam HAKI merupakan karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Dalam beberapa tahun ini, banyak perusahaan baru yang bergerak dalam bidang startup bermunculan dengan rencana inovatif untuk memajukan Indonesia. Nah, oleh karena itu, para pelaku usaha itu perlu mempunyai pemahaman mengenai peraturan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Dengan memahami aturan mengenai HAKI, diharapkan para pelaku usaha tersebut dapat memproduksi karya cipta dalam bidang jasa atau produk tanpa mengalami kerugian atau merugikan pihak lain. Indonesia telah menganggap masalah ini penting dan membentuk satu direktorat khusus untuk HAKI, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Nah, pada laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan HAKI di Indonesia sudah ada sejak 1840-an saat pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HAKI pada tahun 1844. Nah, beberapa peraturan perundang-undangan HAKI yang dibuat Belanda pada waktu itu adalah Undang-Undang Merek pada 1885, Undang-Undang Paten pada 1910, dan Undang-Undang Hak Cipta pada 1912. Ketiga peraturan tersebut mengalami perubahan dan revisi sesuai dengan perkembangan zaman. Perubahan terakhir terjadi pada tahun 2001, di mana pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang menggantikan undang-undang yang lama di bidang terkait. Materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip hak atas kekayaan intelektual yang mempunyai 4 prinsip, yaitu 1. Prinsip ekonomi. Prinsip ini menekankan pada pentingnya perlindungan HAKI dalam mendorong inovasi, investasi, dan pengembangan ekonomi. Perlindungan HAKI juga memberikan insentif bagi para pencipta dan pemilik hak untuk terus menciptakan karya baru dan memperoleh keuntungan dari hak kekayaan intelektual mereka. Kedua, prinsip kebudayaan. Prinsip ini menekankan pada pentingnya perlindungan HAKI dalam melindungi dan mempromosikan keanekaragaman budaya dan pengetahuan. Perlindungan HAKI harus memperhitungkan kepentingan masyarakat dan memastikan bahwa hak kekayaan intelektual tidak membahayakan atau merugikan hak-hak kebudayaan yang dimiliki masyarakat.
Ketiga, prinsip keadilan. Prinsip ini menekankan pada pentingnya pelindungan haki dalam memberikan perlindungan yang adil bagi para pencipta atau pemilik hak atas karya intelektual mereka, sekaligus memperhitungkan hak konsumen dalam masyarakat umum. Perlindungan haki harus memberikan kepastian hukum nih yang cukup bagi para pihak yang terlibat dalam penggunaan karya intelektual tersebut. Keempat, prinsip sosial. Prinsip ini menekankan pada pentingnya perlindungan haki dalam mendukung pembangunan sosial dan kemajuan umum. Perlindungan haki harus mempertimbangkan efeknya terhadap kesejahteraan masyarakat, lingkungan hidup, dan kepentingan publik secara keseluruhan. Manfaat hak atas kekayaan intelektual. 1. Sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta dan karya ciptanya. Jika Anda mendaftarkan suatu karya ke Haki, maka secara otomatis Anda dan karya tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum. Anda sebagai pemilik karya tentunya lebih leluasa dalam memanfaatkan nilai ekonomis dari karya cipta tadi tanpa takut menyalahi hukum. Kedua, sebagai bentuk antisipasi pelanggaran haki. Pendaftaran hak cipta ke Haki juga membuat Anda memiliki landasan yang kuat untuk melawan orang-orang yang menggunakan karya Anda secara ilegal. Dengan begini, maka pihak lain bisa lebih berhati-hati untuk tidak mencomot karya orang lain sembarangan. Dan yang ketiga, meningkatkan kompetisi dan memperluas pangsa pasar. Tidak setiap orang mampu mengeluarkan kreativitasnya untuk menghasilkan karya. Dengan Haki, maka masyarakat akan termotivasi untuk berkarya dan berinovasi sehingga kompetisi semakin meningkat. Hal ini secara tidak langsung akan membuat perusahaan saling berlomba untuk menghasilkan karya terbaik. Dan yang terakhir, memiliki hak monopoli. Anda harus ingat, sistem pendaftaran hak kekayaan intelektual ini hanya diberikan pada pihak pertama yang mendaftar ke Direktorat Jenderal Haki. Jadi, selagi produk Anda masih baru dan mempunyai potensi yang bagus nih, maka harus segera didaftarkan. Pendaftaran sejak awal ini juga bisa membuat Anda mempunyai hak monopoli untuk melarang pihak lain menggunakan haki Anda tanpa izin. Dasar hukum hak cipta dan merek. Dasar hukum terbaru yang mengatur hak cipta dalam hak atas kekayaan intelektual atau haki adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta atau yang dikenal dengan UHC. UHC ini menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang hak cipta. UHC mengatur hak cipta dengan 19 bab dan 126 pasal. Prinsipnya, definisi dan aturan dasar terkait hak cipta masih sama dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002. Namun, ada beberapa perubahan yang mengakomodir aspek-aspek yang sebelumnya belum tercakup. Merek. Dalam hukum terbaru yang mengatur merek dagang dalam hak kekayaan intelektual di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis atau UU MIG. UU MIG disahkan pada 25 November 2016. Selain UU MIG, ada beberapa peraturan lain yang mengatur merek dagang, di antaranya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang pendaftaran merek, Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2016 tentang pendaftaran merek. UU MIG menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang dianggap tidak dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang merek dan indikasi geografis. Hak atas kekayaan intelektual atau haki ini dibagi menjadi dua jenis atau terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Nah, bisa kita lihat yaitu ada hak cipta. Hak cipta ini merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta karya seperti musik, film, buku, dan seni lainnya untuk mengendalikan penggunaan karya tersebut. Hak cipta mencakup hak untuk memproduksi, mendistribusikan, menampilkan, dan menjual karya tersebut. Nah, dalam beberapa kasus ini, hak cipta itu juga melindungi bentuk ekspresi ide yang sama yang digunakan oleh penulis lain. Nah, di sebelahnya ada hak kekayaan industri. Apa sih hak kekayaan industri itu? Bisa kita lihat, hak kekayaan industri ini meliputi hak-hak atas penemuan, desain, merek dagang, dan paten. Nah, hak inilah yang memberikan pemilik hak kekayaan industri hak eksklusif untuk menggunakan, menjual, dan memperoleh manfaat ekonomi dari penemuan atau desain tersebut.
Merek dagang ini juga melindungi identitas bisnis dan produk, sedangkan paten melindungi penemuan atau inovasi teknologi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai merek, yaitu yang merupakan salah satu jenis dari hak atas kekayaan intelektual. Merek dalam pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menjelaskan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Nah, permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon atau kuasanya itu kepada menteri secara elektronik maupun non-elektronik dalam bahasa Indonesia dengan melampirkan label merek dan bukti pembayaran merek. Nah, sedangkan untuk biaya pendaftaran merek ditentukan per kelas barang atau jasanya. Sertifikat merek ini diterbitkan oleh menteri sejak merek tersebut terdaftar dan akan mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Merek yang terdaftar dapat diperpanjang secara elektronik maupun non-elektronik dalam jangka waktu 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan. Berikutnya, yaitu mengenai macam-macam merek. A. Merek dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. B. Merek jasa. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Dan yang C, merek kolektif. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa, serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Selanjutnya mengenai perbedaan merek dan hak cipta. 1. Dari sifat perlindungan, merek melindungi identitas perusahaan dan produknya, sementara hak cipta melindungi karya-karya kreatif dan intelektual. Kedua, dari segi eksklusivitas penggunaan, merek memberikan eksklusivitas penggunaan dalam konteks bisnis tertentu, sedangkan hak cipta memberikan eksklusivitas dalam penggunaan karya secara umum. Ketiga, batasan waktu perlindungan. Pelindungan merek dapat diperpanjang selama perusahaan terus menggunakan merek tersebut. Di sisi lain, hak cipta mempunyai batas waktu perlindungan yang lebih lama, biasanya hingga seumur hidup pencipta ditambah berapa puluh tahun. Keempat, perlindungan internasional. Merek dapat didaftarkan di tingkat nasional atau internasional melalui perjanjian-perjanjian internasional. Sedangkan hak cipta juga memiliki perlindungan internasional, tetapi melalui perjanjian hak cipta internasional seperti Konvensi Bern. Di sini saya sedang berada di Gramedia, di mana di dalam Gramedia ini menjual berbagai macam jenis buku. Seperti salah satu buku yang saya ambil, di dalam buku ini menerangkan jika kita melakukan pelanggaran hak cipta terhadap buku ini, maka ada undang-undang yang mengaturnya. Jadi, jangan sembarangan menggunakan hak cipta orang ya. Contoh merek. Mr. DIY ini merupakan salah satu contoh merek dagang yang dimana mereknya sudah tersebar di mana-mana, bahkan sudah sangat sering kita jumpai dimanapun kita berada. Seperti yang sudah saya ambil contohnya, 2 botol ini bisa kita lihat di luar botol ini terdapat nama Mr. DIY yang merupakan merek dagang dari botol tersebut. Jadi tidak boleh sembarangan dipakai ya.